Banyak di antara kaum muslimin hari ini yang sangat semangat di dalam beribadah. Tapi sayangnya semangat itu tidak diiringi dengan ilmu teman-teman. Akibatnya banyak amalan yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun itu dianggap sebagai ibadah yang bernilai sunnah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dengan sangat jelas dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Inilah realitas zaman sekarang ketika bid'ah itu dianggap sebagai sunnah dan sunnah itu dianggap sebagai asing. Padahal agama ini sudah sempurna teman-teman. Tak perlu kita tambah ataupun kita kurangi. Maka penting bagi setiap muslim untuk berhati-hati agar ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak justru menjadi sebab tertolaknya amal kita. Artinya, ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, meskipun itu niatnya baik, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah masyarakat justru banyak bid'ah-bid'ah yang tumbuh subur dan dikira sebagai sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah-bid'ah yang dianggap sebagai sunnah. Yang pertama, bid'ah dalam ibadah harian yang dianggap sebagai sunnah. Semisal setelah sholat fardu, sebagian orang berjabat tangan dengan orang di sebelahnya teman-teman sambil berkata taqabbalallahu minna wa minkum, atau tersenyum. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kebiasaan berjabat tangan setiap selesai sholat. Memang berjabat tangan itu sendiri sunnah ketika bertemu ataupun berpisah. Tetapi bila dijadikan kebiasaan setelah sholat, maka berubah hukumnya menjadi bid'ah dalam tata cara beribadah. Begitu pula dengan membaca zikir-zikir berjamaah dengan suara yang keras setelah sholat teman-teman, yang dipimpin oleh satu orang dan diikuti oleh orang lainnya. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Rasulullah memang berzikir setelah sholatnya, tetapi masing-masing sahabat membaca sendiri-sendiri, tidak dengan format serentak. Namun banyak orang menyangka bahwa zikir keras berjamaah itu sunnah karena diwariskan turun-temurun. Disinilah letak bahayanya bid'ah teman-teman. Bid'ah bisa tampak seperti sunnah karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Lalu yang kedua, bid'ah dalam perayaan dan ritual keagamaan. Contoh lain yang sangat populer adalah peringatan Maulid Nabi SAW. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya teman-teman, perayaan Maulid tidak pernah ada di masa Nabi, sahabat ataupun tabi'in. Ia baru muncul ratusan tahun kemudian. Pertama kali itu dipelopori oleh kelompok yang disebut dengan Fatimiyah di Mesir, yaitu suatu penguasa Syiah. Tujuannya bukan semata-mata mencintai Nabi, tetapi menarik simpati rakyat dengan cara besar keagamaan. Dari situ perayaan ini menyebar ke berbagai negeri-negeri Islam dan dianggap sebagai sunnah yang hasanah. Padahal cinta kepada Nabi tidak diukur dari seberapa sering kita memperingati hari kelahirannya teman-teman, tetapi seberapa besar seseorang itu mengikuti sunnahnya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, tidak ada dalil dari generasi salaf untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi, padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Jadi Maulid itu bukan sunnah teman-teman, tetapi bid'ah yang diselimuti dengan cinta yang semu. Lalu yang ketiga, bid'ah dalam hal kematian dan tahlilan. Salah satu bid'ah yang paling banyak dianggap sebagai sunnah adalah tahlilan dan kenduri arwah. Biasanya itu dilakukan pada malam pertama, malam ketiga, malam keempat, malam ketujuh, ke-40, bahkan ke-100 harinya setelah kematian. Padahal tidak ada satupun dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan praktik para sahabat yang menunjukkan hal semacam ini.
Rasulullah tidak pernah mengadakan tahlilan untuk keluarganya teman-teman yang meninggal. Begitu juga dengan para sahabat tidak pernah melakukannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disunahkan adalah mendoakan jenazah, menyolatkannya dan membantu keluarganya dalam kesedihan, bukan mengumpulkan orang untuk membacakan tahlil berjam-jam dan makan bersama. Ironisnya teman-teman, kalau ada yang tidak ikut tahlilan nih, sering dianggap kurang menghormati jenazah atau bahkan dikatakan anti tradisi. Padahal justru dia ingin menjaga kemurnian ibadah agar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, bid'ah dalam bulan-bulan tertentu. Setiap kali masuk bulan Rajab, Sya'ban ataupun Muharram, banyak muncul amalan-amalan yang dianggap sebagai sunnah padahal tidak ada dasar syar'inya. Semisal sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab atau puasa di 10 Sya'ban dengan cara tertentu. Semua itu tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan menyebut sholat raghaib sebagai bid'ah munkarah, yaitu bid'ah yang sangat tercela. Begitu juga dengan malam nisfu Sya'ban teman-teman. Sebagian orang itu mengkhususkannya dengan doa bersama, membaca Yasin 3 kali dan sebagainya. Padahal hadis-hadis tentang keutamaan khusus malam itu lemah dan bahkan itu palsu. Yang sunnah hanyalah beramal seperti biasa, tidak menambah ritual khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima, bid'ah dalam bentuk zikir dan doa. Ada pula yang menentukan zikir-zikir tertentu dengan jumlah dan waktu tertentu tanpa dalilnya. Semisal membaca ya latif 1000 kali agar rezekinya itu lancar, atau ya fattah sebanyak 71 kali setiap pagi agar usahanya sukses. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir itu memang ibadah, dan ibadah tidak boleh dibuat-buat sendirinya. Yang sunnah, yang sudah jelas, yaitu tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil, dan dengan jumlah yang Rasulullah tetapkan. Kalau kita menambah-nambahkan jumlah ataupun bentuknya, maka itu bukan lagi sunnah teman-teman, tetapi bid'ah dalam zikir. Lalu yang keenam, bid'ah yang dibungkus dengan kata sunnah hasanah. Banyak orang ketika ditegur soal amalan bid'ah, ia berkata, tapi ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal dalam syariat tidak ada istilah bid'ah hasanah, apalagi di dalam ibadah. Segala hal yang terkait dengan ibadah sudah sempurna di masa Nabi teman-teman. Kalau kita membuat yang baru, seolah-olah kita itu menuduh ajaran Nabi itu belum sempurna teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi kalau agama sudah sempurna, apalagi yang perlu kita tambah? Istilah bid'ah hasanah itu muncul dari kesalahpahaman terhadap ucapan Umar bin Khattab ketika beliau berkata sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, saat mengumpulkan orang sholat tarawih berjamaah. Padahal yang dimaksud dengan Umar bukan bid'ah dalam ibadah yang baru, tetapi menghidupkan sunnah yang sempat ditinggalkan. Yang ketujuh, bahaya menganggap bid'ah sebagai sunnah. Inilah masalah yang besar di umat Islam ketika kebatilan itu dianggap kebenaran dan sunnah dianggap hal yang aneh. Seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah seringkali dituduh keras, kaku, bahkan pun ekstrim. Sedangkan yang mempraktikkan amalan-amalan tanpa dalil itu dianggap lembut teman-teman dan dicintai. Padahal bid'ah itu tidak hanya membuat amal kita tertolak, tetapi juga memadamkan cahaya sunnah. Setiap kali satu bid'ah itu muncul, satu sunnah itu hilang teman-teman. Dan semakin lama dibiarkan, bid'ah itu makin dianggap normal dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ibnu Mas'ud berkata, ikutilah dan jangan berbuat bid'ah, kalian telah dicukupkan, setiap bid'ah itu sesat. Maka dapat kita simpulkan, jika kita ingin menjadi umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, bukan dengan menambah-nambahkan ibadah, tetapi dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan dan meninggalkan apa yang beliau tidak contohkan.
Cinta sejati kepada Nabi bukan dengan perayaan, ritual tambahan ataupun zikir-zikir yang aneh yang tidak ada asalnya, tetapi dengan menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, bukan cukup dengan nama saja ataupun label, tetapi dengan kesetiaan kepada sunnah dan sikap waspada terhadap bid'ah. Karena banyak bid'ah hari ini yang tampak indah, padahal di baliknya tersimpan kesesatan yang halus yang menyesatkan kita. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.